Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi sama gua, jangan bosan-bosan. Gue pengen bahas motor gua yang kilometernya udah 60.000 atau udah lumayan banyak lah kilometernya ya. Terus part apa aja yang udah diganti, terus rasanya tuh motor yang udah kilometernya tinggi seperti gua ini, itu seperti apa sih? Masih worth it nggak sih buat dimilikin, buat dibeli, buat dipakai sehari-hari, dan kira-kira sampai berapa tahun nih motor seperti ini, Suzuki Satria injeksi ini, bisa awet maksimal? Cek video gua, yuk. Oke sahabat, part apa aja nih yang udah gua ganti di motor gua ini, yang jarak tempuhnya udah lebih dari 60.000 km. Oke, yang pertama adalah water pump, itu full set gue ganti, seal dan beberapa part di bagian water pumpnya. Terus kampas kopling dan hub kopling atau rumah kopling, dan video pergantiannya itu sebenarnya udah gue bahas sih di beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kira-kira cuman dua hal itu aja dalam kurun waktu 45.000 sampai 50.000 km itu gue udah mengganti seal water pump dan kampas kopling dan hub koplingnya. Dua aspek itu aja. Yang lainnya belum diganti, kayak misalkan fuel pump, terus radiator, terus apalagi ya, shock, terus di bagian mesin kayak injektor, terus ya pokoknya beberapa part-part lainnya di bagian mesin sama sekali nggak diganti, kecuali pada saat gue bongkar seal water pump dan hub kopling itu diganti packingnya aja, packing mesinnya, supaya ya menghindari kebocoran-kebocoran gitulah. Udah, yang lainnya nggak perlu ada yang diganti selama 60.000 km lebih. Jadi gue rasa ini motor yang cukup awet, kuat, dan tangguh sih. Dan apalagi yang pengen gue bahas dan yang udah diganti perintilan-perintilan kecilnya, dan seawet apa sih motor ini, cek lagi video gue. Ini motor Suzuki Satria dengan 60.000 km lebih, dan kira-kira aspek apa aja atau part-part apa aja yang udah gue ganti, perintilan-perintilan kecilnya. Nih yang biasanya sering gue ganti adalah di bagian sini, di filter udara sini biasanya gue ganti. Terus di bagian sini juga nih filter oli gue ganti pada saat sekali ganti oli, habis itu ganti oli berikutnya gue ganti filter olinya. Terus bagian sini ini di bearing lumayan sering gue ganti. Terus kampas rem jarang sih, kampas rem. Habis itu bearing belakang juga udah beberapa kali ganti. Terus lampu nih, perintilan-perintilan kecil kayak gini aja sih yang apa namanya sering diganti. Kalau untuk apa lagi ya, kabel ini belum diganti tuh, masih bawaannya. Cuma kabel kopling gue pernah ganti, dan kabel switch kopling ini yang paling rentan rusak sih, ini nih kabel switch kopling nih. Kalian bisa perhatikan ini gue ganjel pakai karet karena dia udah nggak ngiket nih. Jadi ini gue ganti, murah sih harganya, sekitar 20 sampai 25.000 sih harganya. Jadi itu yang sering gue ganti. Kalau untuk aspek lainnya nggak pernah diganti sih, nggak pernah ada yang diganti secara rutin gitu ya, nggak pernah. Jadi motornya ini lumayan awet, dan emang karena motor rawatan, walaupun dipakai setiap hari. Ban juga baru 3 kali gue ganti, ini yang ketiga gue pakai Pirelli. Terus oke, balik lagi ke bagian aspek-aspek sini nih. Mesin radiator masih bawaannya belum pernah diganti tuh, kelihatan udah agak-agak penyok-penyok bagian dalamnya ya, karena emang masih awet dan masih bagus, nggak perlu diganti. Terus yang pernah diganti ini lagi nih, selang
karena waktu itu udah tumbuh jamur-jamur, indikasinya bakalan bocor. Akhirnya gue ganti selang pada saat gue ganti seal water pump. Sama packing, oh ya packing juga udah gue ganti ya. Terus kalau yang di dalamnya, bagian mesin dalamnya nggak ada yang diganti sama sekali, semuanya masih bawaannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa motor ini motor yang tangguh, kuat, dan awet. Cocok buat kalian yang pengen piara motor harian dengan spesifikasi seperti ini. Lumayan oke lah. Jadi apa yang perlu diragukan lagi ya? Nggak ada sih. Kalau misalkan part-part yang udah gue ganti, misalkan kalian lihat ada yang berbeda, itu cuma part modifikasi aja ya. Kayak misalkan ini gue cabut pelindung armnya, gue ganti tutupnya pakai yang punya Kawasaki Ninja. Terus kayak ini selang atau tabung rem gue ganti pakai selang Suges seperti ini. Udah, yang lainnya modif-modifan aja lah. Sama kabel ininya juga nih, kabel rem tuh gue ganti supaya lebih panjang, karena kalau pakai bawaan aslinya nggak nyampe. Udah kayak gitu aja. Yang lainnya semua masih bawaan pabriknya. Oke, periode ganti part yang tadi gue sebutkan itu kapan sih? Cek di saat lagi yuk video. Sebelum ke speedometer, gue pengen kasih tahu juga nih, bagian gear set juga udah gue ganti. Ini periodenya kalau gue sih nggak inget jarak tempuh ya, nggak inget di kilometer berapa. Cuman biasanya kalau misalkan bagian jeruji ini nih, giginya ini udah, matanya ini udah agak terkikis, itu harus diganti supaya nggak slip lah rantainya, atau nggak lepas, atau nggak putus. Gue pertama kali ganti di kilometer berapa gue lupa, cuman yang kedua kalinya gue ganti pas rantai gue putus nih. Habis itu gue dapat kiriman dari subscriber gue, namanya si Jova, dapat yang Triple S ini. Sekarang gue pakai ini. Oke, yuk kita lanjut ke speedometer. Nah sahabat, gue pengen kasih lihat nih bagian speedometernya, kira-kira bener nggak sih udah puluhan ribu kilometer. Kita lihat ya. Oke, angkanya bisa kelihatan jelas ya. Ini 67.000 sekian kilometernya. Oke, jadi part apa aja yang udah atau harus diganti kalau misalkan kilometernya lebih dari ini? Harusnya kalau misalkan kalian belum ganti seal water pump atau di bagian situ, itu harus kalian ganti. Terus kalian ganti juga kampas koplingnya, pasti udah nggak enak, pasti udah nyangkut-nyangkut. Makanya di kilometer 60.000 ke atas itu wajib diganti 2 spot itu, seal water pump dan kopling. Sini perlu gue sampaikan, kalau kilometer motor kalian udah di 40.000 kilometer, itu harus segera dicek seal water pump dan water pumpnya, harus ganti. Enak ataupun nggak enak, motor kalian harus diganti bagian seal water pumpnya ya, karena khawatir di sebelah sininya nih, khawatir ini kan pendingin cairannya masuk ke sini nih, dari kabel sini ya, dari selang sini untuk mendinginkan mesin. Nah kalau misalkan ini sealnya nggak diganti, ini dia bakalan tembus ke area oli mesin. Kalau udah tembus ke sini karena bocor, sealnya nggak diganti, nah itu kalian bakal bisa turun mesin. Makanya aspek itu harus diganti ya. Oke, kita ke akhir video sahabat. Yuk. Oke sahabat, kesimpulannya jadi motor ini sih enak lah. Motor ini nyaman ya. Terus irit perawatannya, jadi udah gue jelasin tadi. Jadi kalau misalkan kalian ragu-ragu atau masih bimbang, tinggal nonton aja video-video yang ngebahas tentang motor Suzuki Satria. Dan ini udah gue buktikan, gue pakai sekitar 4 tahunan dan kilometernya 60.000 lebih. Tadi udah dilihat kan. Dan yang diganti
bagian-bagian tadi yang paling pentingnya ya. Dan kalau misalkan mau mengganti bagian-bagian tadi, seal water pump dan kampas kopling serta hub koplingnya, itu biayanya sekitar 1 sampai 2 jutaan. Tapi itu kan nggak setiap tahun, bisa 2 tahun sekali, bisa setahun setengah sekali, tergantung jarak tempuhnya. Oke? Dan perintilan-perintilan lainnya masih bisa kalian ganti setiap bulan atau setiap beberapa bulan lah. Nggak setiap bulan juga diganti. Jadi ini cukup irit dan murah. Oke? Oh iya, gue pengen kasih tahu nih buat kalian yang suka atau seneng sama jaket yang gue pakai ini, bisa kalian cari produknya di SJ88 Racing Store. Harganya kalian cari tahu aja sendiri ya, di situ sekitar 200 ribuan lah kurang lebih. Oke. Jadi ini cuaca udah mau hujan juga, aku mau cabut. Sampai di sini aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and